Hai teman-teman. Kali ini kita akan belajar mengenai hak dan kewajiban dalam bertetangga. Kelas 3, tema 4, subtema 3. Video ini dibuat oleh kelompok 3 yang beranggotakan Nila Dwi Ardianti, Destriana Karen Sagita, Sarina Linda Apriliani, Maulidatul Khairiyah, Diayu Apriliana, kelas 6A PGSD Universitas Muria Kudus. Nah, tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu yang pertama, siswa mampu menyebutkan hak dan kewajiban dalam bertetangga. Yang kedua, siswa mampu menyebutkan hak dan kewajiban ketika bermain dengan tetangga. Dan yang ketiga, siswa mampu menyebutkan hak dan kewajiban berkaitan dengan lingkungan. Nah, teman-teman di sini kenal tidak dengan tetangga di rumah? Apakah teman-teman senang bermain dengan tetangga? Siapa sih tetangga itu? Yuk kita simak video berikut ini. Tetangga adalah orang yang rumahnya bersebelahan atau berdekatan dengan rumah kita. Hidup bertetangga sangatlah menyenangkan loh teman-teman. Ketika kita tertimpa musibah, tetanggalah orang yang paling pertama menolong kita. Maka dari itu, kita wajib berbuat baik kepada tetangga ya teman-teman. Dalam hidup bertetangga, kita dan tetangga kita memiliki hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Apa saja sih hak dan kewajiban kita dalam bertetangga? Nah, berikut ini adalah kewajiban dalam hidup bertetangga. Simak baik-baik ya teman-teman. Yang pertama, yaitu mengenal dengan baik tetangga kita. Yang kedua, saling membantu ketika mengalami kesulitan. Yang ketiga, berbuat baik kepada tetangga. Yang keempat, membuat tetangga merasa aman, nyaman, bertetangga dengan kita. Yang keenam, saling berbagi dengan tetangga. Misalnya, jika kita mempunyai makanan yang berlebih, kita wajib untuk memberikan kepada tetangga ya teman-teman. Jangan pelit. Oke teman-teman. Yang ketujuh, bersilaturahmi dengan tetangga. Jadi kita harus menjaga tali persaudaraan kita dengan tetangga ya teman-teman. Jangan sampai bermusuhan. Nah, yang kedelapan yaitu menghargai dan menghormati tetangga. Yang kesembilan, tidak mengganggu tetangga yang sedang beribadah. Contohnya nih, jika kita mempunyai tetangga yang sedang beribadah, kita tidak boleh menyalakan musik dengan sangat kencang ya teman-teman. Itu bisa mengganggu tetangga yang sedang beribadah. Itu tidak sopan ya teman-teman. Yang ke-10 yaitu bersikap sopan dan berbicara santun. Yang ke-11, menjaga hubungan baik dengan tetangga. Yang ke-12, tidak menyakiti tetangga baik melalui ucapan ataupun perbuatan. Yang ke-13, menutupi kekurangan dan menasihati tetangga dengan baik. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang hak dalam hidup bertetangga. Yang pertama, kita berhak untuk mendapatkan ketenangan dan kenyamanan. Yang kedua, kita berhak untuk mendapatkan rasa aman. Yang ketiga, kita berhak untuk dihargai dan dihormati. Yang keempat, kita berhak untuk mendapatkan perlakuan yang baik. Yang kelima, kita berhak untuk terhindar dari gangguan tetangga lain. Yang keenam, kita berhak untuk mendapatkan pertolongan jika kita mengalami kesulitan. Manfaat menjaga hubungan yang baik dengan tetangga. Yang pertama, kita dapat mempererat tali persaudaraan. Yang kedua, kita dapat mempererat rasa kekeluargaan. Dan yang ketiga, menciptakan kerukunan dalam bertetangga. Nah, berikut adalah contoh kearifan lokal hidup bertetangga di Pati. Dari gambar tersebut dapat kita lihat sedang diadakannya sedekah bumi. Sedekah bumi biasanya dilakukan sebagai bentuk wujud rasa syukur terhadap panen yang melimpah. Nah, biasanya nih tetangga yang di Pati saling berbagi dengan tetangga yang lain, berbagi makanan, berbagi sayur-sayuran, dan berbagi hal yang lainnya. Siapa sih yang suka bermain dengan tetangga? Bermain dengan tetangga sangat menyenangkan bukan? Dalam bermain dengan tetangga, ada beberapa hak dan kewajiban yang perlu kita perhatikan loh teman-teman. Berikut adalah kewajiban dalam bermain dengan tetangga. Yang pertama, yaitu mengikuti aturan permainan. Yang kedua, tidak curang ketika bermain. Yang ketiga, antri menunggu giliran untuk bermain. Yang keempat, menghargai teman saat bermain. Yang kelima, berbicara dengan sopan.
Jadi kita tidak boleh berbicara kasar ya teman-teman. Yang keenam, tidak bermain sampai larut malam. Yang ketujuh, memberikan kesempatan teman kita untuk bermain. Yang kedelapan, tidak bertengkar dan menerima kekalahan saat bermain. Nah, berikut adalah hak dalam bermain bersama tetangga. Yang pertama, kita berhak untuk mendapatkan kesempatan bermain. Yang kedua, kita berhak untuk mendapatkan perlakuan yang adil. Yang ketiga, kita berhak mendapatkan bantuan jika kesulitan. Yang keempat, kita berhak untuk menggunakan mainan. Yang kelima, kita berhak untuk mendapatkan teman untuk bermain. Yang keenam, kita berhak untuk mendapatkan kenyamanan dan kesenangan. Nah, berikut adalah contoh kearifan lokal bermain bersama tetangga di Pati. Dari gambar tersebut, kira-kira mereka sedang bermain apa ya teman-teman? Ya, betul. Jawabannya adalah bermain coba-coba suang. Teman-teman di sini, apakah kalian senang bermain coba-coba suang? Seru sekali bukan bermain coba-coba suang? Jadi kita harus tetap melestarikan permainan tradisional kita ya teman-teman. Nah, dalam kehidupan bertetangga, lingkungan yang sehat dan bersih itu penting untuk kita rawat dan kita jaga, terutama lingkungan rumah. Untuk memelihara lingkungan yang bersih dan sehat, ada beberapa kewajiban yang perlu kita perhatikan nih teman-teman. Berikut adalah kewajiban terhadap lingkungan yang bersih dan sehat. Yang pertama, membuang sampah pada tempatnya, jadi tidak boleh sembarangan membuang sampah ya teman-teman. Yang kedua, menyapu pekarangan rumah. Yang ketiga, menata peralatan rumah dengan rapi. Yang keempat, menyapu dan mengepel seluruh ruangan rumah. Yang kelima, membersihkan toilet rumah. Yang keenam, wajib membersihkan selokan di dekat rumah. Yang ketujuh, wajib mengikuti kerja bakti. Jadi teman-teman, kita harus selalu mengikuti kerja bakti yang diadakan ya teman-teman. Hak terhadap lingkungan yang bersih dan sehat. Yang pertama, yaitu kita berhak mendapatkan lingkungan yang bersih, aman, dan nyaman. Yang kedua, kita berhak untuk mendapatkan lingkungan yang rumah yang tidak penuh sampah, bau, dan berdebu. Yang ketiga, kita berhak untuk mendapatkan keindahan di sekitar rumah. Berikut adalah contoh kearifan lokal kerja bakti di lingkungan bersama tetangga di Pati. Dari gambar tersebut dapat kita lihat ada beberapa orang yang sedang melakukan kerja bakti lingkungan secara bersama-sama. Di sini, kerja bakti biasanya dilakukan menjelang datangnya bulan Ramadan atau menjelang 17 Agustus. Biasanya kalian mengikuti kerja bakti apa tidak teman-teman? Nah, di sini Ibu ada kuis nih teman-teman. Apa sih makna penting tetangga bagi kalian? Yang kedua, bagaimana cara kita untuk menjaga kerukunan dengan tetangga kita? Dan yang terakhir, yaitu bagaimana caranya agar hak dan kewajiban kita dalam bertetangga dapat dijalankan dengan baik. Silakan jawaban kalian ditulis di buku tulis kalian masing-masing ya teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!